A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Shallallahu wasallam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu yang kita hormati sama-sama ada ketua yayasan ya di sini, juga takmir masjid, ada ketua majelis taklim, ada panitianya, ada ibu-ibu semua. Ini ibu-ibu apa teteh-teteh ini ya saya? Teteh. Wah ini mah teteh-teteh ini mah ya 21 tahun, 19 tahun ya. Iya, coba ibu, oh teteh ini 22 tahun ya. Coba saya pakai kacamata, baru kelihatan 50 tahun ya. Nah, ini berjiwa muda semua, alhamdulillah. Saya ini di masjid ini, kalau jamaah yang lama pasti tahu saya itu udah dari dulu di sini, dari sebelum direnovasi, dari sebelum ada sekolah di sana tuh yang dibangun, ya. Ini dulu saya sering syuting di sini juga. Saya bawa TVRI, ada TV One dulu. Iya di sini, di masjid ini. Tapi ini udah bagus sekali masjid. Bahkan waktu pandemi aja saya masih kesini nih waktu pandemi. Ada nggak yang suka kesini waktu dulu ketemu saya? Nggak ada ya? Waduh, belum tahu ya? Iya loh. Ya dulu ini. Apa namanya? Sebelum renovasi ini udah hebat sekali ini juga. Oh bagus sekali mesinnya sekarang ya, alhamdulillah. Kita mau ngaji apa nih hari ini? Coba kita lihat. Temanya apa? Siapa yang bikin temanya? Hati yang luas. Coba saya lihat, ibu hatinya luas nggak? Kalau hatinya luas, badannya harus lebar dulu deh. Langsung tahu. Enggak dong ya. Gini. Waktu Ramadan, kita ingat ya waktu Ramadan kita kan sering bilang marhaban ya Ramadan, kan gitu ya? Apa artinya marhaban? Selamat datang. Iya, selamat datang. Gini ya. Gini. Konsepnya tuh gini. Kenapa marhaban ya Ramadan? Marhaban. Secara lugah, secara kata ya, itu terambil dari kata rohbun sama rohbah. Nah, kata-kata rohbun itu kata-kata yang bisa diartikan lapang, luas. Artinya kalau hati ini lagi gembira itu rasanya apa? Lapang, ya kan? Rasanya luas, lagi seneng coba, ya kan? Ibu-ibu lagi seneng apa nih? Kalau lagi healing. Oh, kan? Healing. Kemana biasanya healing? Oh, anyer. Oh, ibu anyer. Ya kalau jalan-jalan ibu kan ya, jalan-jalan, belanja-belanja, ya kan? Wah, hatinya langsung lapang, luas gitu hati itu. Oh, ya. Tapi ketika tiba-tiba disuruh bayar, datang cicilan, tagihan, gimana hatinya? Rasanya gimana? Gitu kan? Nah, jadi hati yang lapang, hati yang luas itu sebetulnya kalau kita pahami itu gembira, hati yang gembira gitu, hati yang kalau lebih dalam lagi bukan hanya kegembiraan, tetapi ketenangan, ketentraman gitu ya. Nah, di dalam kata-kata marhaban, rahbun itu diartikan bahwa hati yang gembira yang akan berjumpa dengan si bulan Ramadan. Nah,
kerinduan akan bulan Ramadan itulah yang membuat ketika dia sudah dekat kita gembira. Paham nggak? Nah, jadi kayak misalnya ibu lagi rindu sama anak gitu ya, lagi rindu sama keluarga gitu. Ketika kita tahu bahwa dia itu sudah dekat, wah kita gembira kan? Wah, disiapkanlah masakan, ya biasanya gitu ya. Masakan yang terbaik. Apa masakan ibu yang terbaik? Semur jengkol gitu. Sayur asem. Kalau saya senangnya ini. Kalau saya senangnya tuh pepes peda. Wow, itu karedok. Kelihatan banget orang Bandung ya. Itu senang saya. Jadi disiapkanlah makanan-makanan yang terbaik, ya kan? Karena apa? Karena akan datang orang yang dirindukan. Karena hatinya menjadi lapang. Tuh. Jadi paham ya? Tadi yang bikin judul, siapa yang bikin judul nih? Hati yang luas itu hati yang kemudian hati yang lapang yang tadi kita bahas. Sudah kan? Ya udah, assalamualaikum saya bilang. Oh belum. Nah itu hati yang lapang. Kalau kita berbicara tentang hati ya, hati itu kalau kita lihat ada hadis ya. Kan ini ala wa inna fi jasadi ya. Kalau seandainya di dalam jasad itu kata Rasulullah SAW ya, ada yang disebut segumpal darah. Kalau mudghatan idza salaha salahal jasadu kulluh kata Rasulullah SAW. Tapi kalau dia fasadal ya, tentu dia juga akan rusak semuanya. Itulah ala wahya qalbu kata Rasulullah SAW. Pasalnya begitu. Jadi gini, sesungguhnya ya di dalam jasad itu Rasulullah itu inna fi jasadi, dalam jasad itu ada yang namanya segumpal darah. Yang kalau dia baik ya salahal jasad kullu, kalau dia baik semuanya akan jadi baik. Tapi kalau dia itu jelek, buruk, semuanya akan buruk. Ala wahyal qalbu, itu yang namanya apa? Qalbu. Nah, kita berbicara hati itu bukan hati livernya ya, tapi hati yang kita bicarakan di sini adalah qalbu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, belum apa-apa, ini yang langsung berkaitan dengan ibu-ibu ya, supaya kita langsung implementasi keseharian. Belum apa-apa, ketika kita menyadari ada hadis seperti itu, yang kata Rasulullah ada di dalam jasad kita itu segumpal darah, yang kalau darah itu baik semuanya baik, kalau yang jadi buruk semuanya buruk, itu adalah qalbu atau hati. Artinya, kalau kita makan, memasukkan makanan, memasukkan minuman gitu ya, itu makanan minuman akan jadi apa? Nah itu akan kemudian masuk jadi apa? Darah kita, betul nggak? Nah kalau misalnya masuk dalam darah jadi darah kita, kemudian dia mempengaruhi yang namanya hati, masuk mempengaruhi yang namanya, nah itu semuanya. Karenanya kenapa? Agar supaya salah satunya hatinya menjadi tadi mendapatkan ketentraman. Tadi kan gitu kita pahami ya, hati yang luas itu yang mendapatkan ketenangan. Salah satunya perbaiki makanannya, ya kan? Karena kalau makanannya nggak baik, ada konsep halalan thayyiban. Kalau makanannya tidak baik, makanannya tidak halal, dia akan mempengaruhi hati. Tuh. Kalau konsep thayyib, ibu tahu pasti. Konsep thayyib itu adalah konsep di mana makanan ini pertama pasti mengandung gizi yang baik, betul nggak? Ya, mengandung segala sesuatu yang baik, yang kalau kita makan itu menyehatkan. Itu yang thayyib, ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat ayam misalnya, ayam halal nggak? Tergantung.
Kalau ditanya ayam halal nggak? Halal tergantung. Saya kayak gini lah ya. Saya pernah kan kita ceritanya naik pesawat ke luar negeri nih ceritanya ya. Terus kemudian hati-hati ini airlinesnya bukan dari Indonesia, ya kan? Jadi makanannya tuh nggak jelas. Terus ya udah makan ayam aja katanya. Terus kata saya belum tentu ayamnya juga halal. Kenapa? Karena konsep halal itu ya bukan ayamnya saja, tetapi bagaimana cara memotongnya. Iya. Kalau dia tidak dipotong dengan cara-cara yang syar'i, yang nggak akan halal. Seperti misalnya tidak diucapkan Bismillahi Allahu Akbar, itu kan kemudian jadi halal. Dulu ya, ini jadi cerita dulu. Sekitar tahun 80 sekian ya, udah ketahuan umurnya berarti saya. Iya betul, sebelum 90 teman saya itu bikin usaha ayam potong halal. Saya waktu ketawa, antum ini ada aja bikin usaha ayam potong halal. Emang ayam-ayam yang dipotong gak halal? Saya bilang kan semuanya pasti halal dipotongnya. Terus saya diajak ke salah satu pasar malam. Ya, kalau pasar itu kan jam 2-an kan gitu ya, jam 2 pagi kan, saya diajak ke sana. Nih, lihat. Pas saya lihat, memang saya nggak sebutin pasarnya, ada salah satu ini oknum aja, tapi dia motongnya itu tidak terlihat membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah ya. Karena kenapa saya yakin dia tidak membacakan itu? Karena dia sambil mabuk. Saya lihat waktu dia. Iya, jadi lempar gitu. Jadi ini bukan motong gitu, bukan. Kan ya di sininya tuh ada tak langsung saya lihat. Oh, ini yang dikhawatirkan sama kawan saya tersebut, makanya dia bikin ayam potong halal. Oh gini. Nah, kenapa kok jadi penting buat kita? Karena apa? Karena kehalalan ini konsep yang sangat mempengaruhi terhadap ruhiyah kita, gitu, ya. Nah, kalau si ayam ini kemudian sudah dipotong dengan cara yang halal, ya, terus kemudian sama ibu dimasaklah, digoreng, ternyata tiba-tiba kosong dia, berarti sudah tidak toyib lagi gitu loh untuk dimakan, bangga, ya kan? Nah, konsepnya seperti itu, halalan toyiban itu. Nah, jadi konsep halal itu urusan-urusan hablullah yang langsung berkaitan dengan tuntunan Allah. Seperti apa ya yang bisa dimakan sama manusia, dari mulai bagaimana mendapatkannya, kan gitu ya, bagaimana cara kemudian mengolahnya dan lain-lain sampai ke tadi mengolahnya, thayyib itu. Nah, ini berpengaruh sekali. Jadi saya langsung loncat tadi ketika dibacakan hadis seperti itu, oh hati-hati ya, karena yang paling sekarang setan itu kan selalu memerangi kita ya, memeranginya dengan cara salah satunya ya makanan kita lah yang dirusak, agar supaya apa? Agar supaya hati kita ini sulit gitu. Jadi kualitas kesucian hati ini ya, yang makan yang memperhatikan makanannya dengan yang tidak diperhatikan makanannya itu pasti beda. Masuk lagi ke makanan. Ada surah apa itu? Falyanzuril insanu ila ta'amihi, surah Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. An asabna al-ma'asaba, thumma thaqaqna al-ardu thaqqa, fa ambatna fiha haba wa innaba wa qaba wa zaituna wa nahla. Itu ayat itu sebetulnya dibuka penegasannya ya, yang Abasa setelah tema yang Abasa wa tawala kemudian kan masuk ke sana. Nah, di sini disebutkan bahwa falyanzuril insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia memperhatikan makanannya, kata Allah. Coba sampai segitunya Allah, hendaklah manusia memperhatikan apa? Makanan. Ada apa dalam yanzur ini kata-kata yang bukan lihat, bukan dari situ, tetapi
dilihat itu untuk diperhatikan dengan seksama. Jadi lebih mencari merenungkan, ya. Masya Allah, Fahlan. Ini apa nih? Jajanan aneka kue pasar. Wah, syukur. Nah, halal kan? Ibu-ibu masuk. Nih, apa ini namanya? Pastel. Kata Allah, fal yang sudah insan ila ta'amihi. Ya, kata Allah apa? Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Di pastel. Pastel ini dibuat dari apa? Terigu. Dalamnya apa? Aku nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini, ada wortelnya, ada enak. Kita makan aja gitu. Enak. Kalau udah makan begini, kalau bahasa Sunda tuh melek, harus minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang ngaji di sini enak banget. Biasanya kalau saya ngaji di tempat-tempat yang lain, yang ada buah-buahan besar gitu ya, tempatnya semua makanan, tapi bukan rezeki saya. Orang saya ngomong, kapan makannya ya kan? Bener kan? Habis selesai doa pulang, panjangan aja gitu. Kalau yang sekarang nanti jadi rezeki itu. Oke, balik. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Dari sini pastel ini ternyata dari salah satunya terigu. Terigu ini dari mana? Dari mana? Terigu itu dari mana sih sebenarnya? Dari pohonnya gandum. Nah, itu dia ditanamnya di mana? Di tanah pasti ya. Nah, kata Allah ini, makanya falnya coba hendaklah perhatiin makanannya. Perhatiin. Kata Allah, ana sobat lama sobat. Saya turunkan air dari langit. Jadi kalau kamu makan apa aja itu tumbuhan, kalau Allah nggak turunkan air dari langit, tumbuh nggak? Oke. Ana sobat lama sobat. Maka kami turunkan air lagi. Itu mata koknal ardu takol. Kata Allah apa? Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi tanah itu dibelah-belah sama Allah. Ya kan? Kalau tanahnya jadi marmer, ibu nanamnya gimana? Ya kan? Nah, setelah itu mata koknal ardu takol. Fa'ambatna fiha haba. Allah tuh tumbuhin biji-bijian di situ. Wa idaba wa qoba wa zaituna wa nahwa. Jadi Allah bikin yang namanya kurma, buah-buahan, sayur-sayuran itu tumbuh di situnya. Kata Allah itu, mata'alakum li an'amikum, untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternak. Jadi kalau kita lihat betapa makanan ini masuk ke dalam darah kita, ke dalam badan kita itu pun tidak hanya sesederhana itu. Kita melihat makanan, ya. Jadi kalau direnungkan, Allah harus turunkan air, Allah belah bumi sebaik-baiknya, ya kan? Kemudian setelah itu Allah tumbuhkan bijinya, terus Allah bikin gaya gravitasi. Ibu tahu gaya gravitasi? Kalau ibu makan atau minum, ya turun ke bawah, betul nggak? Kalau nggak ada gaya gravitasi seperti di ruang angkasa, Bapak makan, itu ke atas tuh air tuh, ya, nggak masuk ke perut, benar nggak? Tahu Bapak gaya gravitasi adanya karena apa? Ini kita ngomong sains sedikit. Gaya gravitasi itu karena ada gaya sentripetal dan sentrifugal yang di fisika nih kalau misalnya waktu dulu SMA. Itu terjadi karena apa? Allah ciptakan bintang-bintang, ya, Allah ciptakan langit ini dengan ada planet-planet, bintang-bintang semuanya, dan dibuatlah manzilah-manzilah. Nih, kalau sepeda bannya diputar ser gitu, lemparin kelereng, dia kalau nggak menarik ke dalam, dia keluar. Itu kayak sentripetal, sentrifugal. Nah, kita ini ada manzilah yang terus berputar, ya kan? Itulah yang membuat gaya gravitasi. Dengan itulah ibu bisa makan masuk ke dalam perut, turun ke bawah. Jadi untuk makan saja
Allah harus ciptakan infrastrukturnya dari mulai tadi yang namanya langit-langit, bintang-bintang semua dan berputar di manzilah-manzilahnya, dan Allah membuat supaya kita bisa makan tumbuh-tumbuhan yang tanahnya Allah belah, Allah turunkan air dan Allah kembangkan semuanya. Tuh. Kalau kita makan dan memahami itu, barulah kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurnya lebih dari sekedar makan yang nggak paham itu. Benar nggak? Maksudnya mana nih? Nah, alhamdulillah. Ya kan Bu? Nah, syukur itu, syukur tadi, yang kemudian dengan memahami bahwa ini semuanya datang dari Allah, ya, itulah yang membuat hati kita menjadi lapang. Nyambung ya dari semuanya ya. Nah karenanya kalau dengan ilmu beragama itu harus ada ilmunya, agar supaya apa, kita bisa bertambah syukurnya. Ini kita bicara syukur. Oke. Kenapa ayatnya kalau surat Ibrahim ayat 7 itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambah. Ditambah apanya? Nikmatnya. Kalau kalian kufur, Allah akan tunggu apa kata Allah? Azabnya. Oke, kita lihat. Ada kata syukur, ada kata kufur. Syukur terambil dari kata syakara, kufur terambil dari kata kafar. Ibu tahu artinya kafar apa? Artinya apa kufur itu? Kafaro itu artinya tertutup. Ya. Berarti lawan katanya apa? Kalau syakaro berarti apa? Terbuka. Terbuka. Oke. Syukur. Apa yang terbuka? Artinya syukur, kalau kita lihat dari kata syakaro itu, adalah orang yang bisa terbuka hatinya, yang merasakan, yang lapang, yang paham bahwa sesungguhnya seluruh nikmat yang ada pada dirinya, yang diberikan pada dirinya, itu nikmatnya dari mana? Dari Allah. Itulah orang-orang yang bersyukur, yang paham bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah. Makanya pertama kali ketika kita tadi makan, setelah Bismillahirrahmanirrahim makan, terus ucapkan apa? Alhamdulillah. Apakah dia termasuk orang yang bersyukur? Sudah sebegitu aja. Termasuk nggak? Nah, itu pertanyaan jebakan. Ternyata belum. Jadi kita belum termasuk orang yang bersyukur kalau hanya baru ucapan di lisan saja. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kita bersyukur? Begini, kata para ulama. Syukur itu orang yang bisa memahami bahwa segala sesuatu, merasakan segala sesuatu nikmat itu datang dari Allah. Caranya kemudian bersyukur itu apa? Dengan menggunakan segala sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan keinginan si pemberi. Pemberinya siapa? Jadi harus dengan keinginan siapa? Oke. Contohnya, kalau seandainya ibu, saya pulang dari jalan-jalan dari Lombok, bawalah kain apa kalau dari Lombok? Jadi lupa. Itulah pokoknya ya. Kalau songket dari mana? Saya bawa tuh buat ibu. Bu, ini kain atau saya bawa jaket atau sweater nih. Bu, ini sweater buat ibu nih. Terus ibu bilang apa sama saya? Pasti kan alhamdulillah awalnya itu kemudian terima kasih ya, jazakallah, mungkin kan gitu. Sudah cukupkah ibu itu bersyukur terhadap pemberian saya? Ternyata belum. Karena apa? Karena setelah itu ternyata si jaket itu sama ibu dibuat untuk lapel. Saya padahal beli mahal untuk ibu pakai tuh, ya supaya ibu kalau kedinginan pakai jaket. Jaketnya nggak dipakai sama ibu, dibikin pel di rumahnya. Kira-kira saya sedih nggak? Ada dua pilihan.
Saya nggak mau kasih lagi sama ibu, atau saya ambil lagi itu jaket ibu, sinilah biar dimanfaatkan buat yang lain, betul nggak? Oke, sekarang coba kita pahami. Sudah bersyukur nggak kita terhadap apa yang Allah berikan? Ya, sedikit. Allah kasih mata. Sudahkah mata kita digunakan sesuai dengan keinginan si pemberi, keinginan Allah? Sudahkah lisan kita digunakan sesuai dengan keinginan si pemberi lisan? Sudahkah jabatan kita bapak-bapak digunakan sesuai dengan keinginan si pemberi? Sudahkah rezeki kita? Sudahkah segala sesuatu nikmat yang diberikan pada kita sudah kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah? Waktu kita, kehidupan ini, amanah-amanah semuanya. Wah, kalau udah gitu serem. Minum dulu deh. Bismillah. Alhamdulillah. Ini gara-gara pastel nih. Dah, tenang dulu. Tadi jadi tegang ya ibu ya. Tapi kita kalau ngomong seriusnya begitu, ya nggak? Ibu dititipin harta. Sudahkah harta itu digunakan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita? Loh, orang yang ngasihnya Allah. Kalau Allah nggak suka, untungnya Allah nggak kayak saya. Kalau saya ambil lagi. Kalau Allah kan bisa jadi lain. Itu dia, makanya Allah Rahman, Allah Rahim. Jangan sampai bikin Allah ambil lagi. Jangan sampai bikin. Nah, itu dia. Makanya bersyukur itu dengan apa? Dengan cara ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, gunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan Allah. Nah kalau gitu nanti terus kemudian kita lihat, aduh, saya pakai baju begini Allah ridho nggak ya? Saya bicara gini Allah ridho nggak ya? Saya mengurus suami seperti ini, anak-anak ridho nggak ya? Saya bergaul sama kawan-kawan saya itu Allah ridho nggak ya? Saya belanjakan uang ini seperti ini Allah ridho nggak ya? Akhirnya semua yang dilakukan Allah ridho nggak? Allah ridho nggak? Allah la ilaha illallah. Udah jadi. Nah begitu cara kalau misalnya pengen hatinya lapang, masuk ke dalam ketenangan, ketentraman. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu kita ukur apakah ini sudah Allah ridho atau belum. Nah ini sebetulnya bahasan yang kalau kita masuk ke sana tuh tatanannya udah mukhlis ya. Oke, kita bahas sedikit. Saya loncat-loncat aja nggak apa-apa supaya ibu bisa memahami lebih implementatif, lebih bisa langsung dikerjain sama ibu ya, daripada sekedar teori-teori gini. Perbedaan muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin, ini tuh ada bedanya, fase-fase apa? Kalau orang bilang makomnya gitu ya, ada bedanya. Kalau orang muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah, masuk ke dalam komitmen keikatan bahwa dia masuk ke dalam keislaman. Tapi masih banyak nggak orang muslim yang minum khamar? Masih banyak nggak? Masih banyak nggak orang muslim yang nggak puasa Ramadan? Masih kan? Artinya dia menjadi muslim tapi belum meningkat keimanannya, belum yakin. Kayak gini. Saya mau kasih contoh tapi ibu-ibu jangan baper ya, karena ibu-ibu di sini mah enggak solehah semua. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tahu artinya? Barang siapa yang beriman, ini iman nih, udah bukan yang tadi muslim nih, mukmin ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, hendaknya mereka ini apa? Berkata yang baik atau diam. Kenapa saya bilang ibu-ibu jangan baper? Masih ada nggak di antara kita yang suka gibah? Masih ada nggak di antara kita yang senang gosip? Aduh, disebut masih. Di antara orang di sana masih, di antara kita mah enggak. Insya Allah, amin.
Iya gitu. Aduh, ini Pak. Itu dia. Ya. Padahal udah ditegesin sama Allah apa tadi? Sama Rasul apa? Siapa yang yakin? Siapa yang beriman? Betul gak? Jadi beda antara orang-orang muslim dengan mukmin itu beda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman telah datang waktunya untuk berpuasa gitu. Telah datang waktunya siam saum untuk apa? Untuk mengikat, untuk mengendalikan yang namanya nafsu kamu gitu. Nah kan itu orang yang beriman. Ya, paham ya? Singkat-singkat aja dulu. Dari mukmin ini ada yang namanya muhsin. Ya, bukan penyanyi, muhsin. Ini udah, saya cuma ngecek aja. Kalau yang tahu Muhsin Alatas berarti kan tahu ya lahirnya kapan ya. Jadi kalau di handphone zaman sekarang nyari tahun lahir terus sampai ke bawah. Ya kan saya pernah tuh. Tolong ini, terus kemudian masuklah yang namanya tempat tanggal lahir. Anak saya lah yang kemudian ngatur gitu. Tempat, tanggal, bulan, ketika lahir. Duh, kok panjang banget ke bawah katanya. Sebel banget ya, cuman ngecekin saya doang gitu. Bahwa ini tahunnya ada 2020 kan, 2010, 2000 masuk ke 1990-an belum, 80 belum. Jauh banget ya, 70-an kan gitu. Nah itu Muhsin Alatas itu di situ tuh lahirnya itu, yang tahu itu segitu 70, 60 kan gitu. Nah Muhsin itu kalau kita lihat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu surat apa? Al-Mulk ayat 2. Disebutkan di situ Allah menjadikan yang mati dan yang hidup itu untuk apa? Untuk menguji kita. Liyabluwakum, kata Allah. Uji dari kalian siapa yang ahsanu amala, siapa yang ahsan, yang paling ihsan amalnya. Nah, sahabat bertanya, apa konsep ahsan itu gimana? Kata Rasulullah gini, orang yang muhsin adalah orang yang kalau dia melakukan sesuatu ibadah ya, contohnya, dia itu merasa dalam tanda petik melihat Allah, atau merasa selalu dilihat oleh Allah gitu. Nah, itu orang yang sudah muhsin. Kayak gini, kalau ibu-ibu masuk ke dalam lift, ibu suka naik lift kan? Oke. Di dalam lift, hati-hati, jangan garuk-garuk sembarangan. Karena ada apa? Ada CCTV, Bu. Ya, kalau ada CCTV, Ibu gimana? Nih CCTV nih. Ibu jangan sembarangan. Ya kan? Kita kalau ada CCTV kan lihat, wah ini ada CCTV. Kita jaga diri dong. Ya. Jangan mobil gitu, nanti kan kelihatan sama orang. Nah artinya apa? Artinya kalau kita merasa diawasi oleh orang, kita akan menjaga diri kita, menjaga perilaku kita, ya kan? Nah tadi muhsin itu orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Bayangkan, ibu-ibu lagi pas mau gosip, jeng sini, tahu nggak? Itu sih ini tiba-tiba merasa dilihat Allah. Dilihat, kan gitu. Ya, kalau saya tuh pengennya sesekali ketika orang mau melakukan maksiat, malaikat maut itu kemudian memperlihatkan dirinya, cereng gitu kan? Kebayang nggak? Ya Bu ya, oh itu aman banget kita ini, ya. Coba Bapak, kalau tiba-tiba ada niat mau melakukan kemaksiatan gitu kan, tiba-tiba di belakang atau di depannya kelihatan malaikat maut. Assalamualaikum. Aduh malaikat maut, kebayangin? Gak mungkin kita lakuin yang namanya kemaksiatan itu, ya kan? Itu dia. Itulah yang makom orang tersebut menjadi muhsin. Dia nggak mau melakukan segala sesuatunya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah melihat dia, mengawasi dia setiap saat. Dan memang betul, bukan hanya merasa, Allah jahra ma yakhfa, Allah itu melihat yang nampak, yang disembunyikan, betul gak? Bahkan yang terbersit dalam hati Allah tahu. Ya kan? Tuh. Setelahnya apa? Mukhlis. Mukhlis ini mukhlis yang tadi yang kita mau bahas, mukhlis.
Mukhlis itu orang yang ikhlas, ya. Kalau kita terangkan ikhlas, Pak, ikhlas itu, ada kawan saya nih, Bim Tito, Masya Allah, marhabana, itu nih, ahlan. Jadi kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu kalau kita lihat ada surat Al-Bayyinah ayat berapa nih? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, ayat 5 surat Al-Bayyinah. Apa itu artinya? Wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan sesekali kecuali, jadi kita tuh nggak diperintahin ngapa-ngapain. Ibu tuh nggak diperintahin untuk bikin lotek, itu enggak. Ya iyalah itu. Tidak diperintahkan untuk apapun kecuali wa ma umiru illa apa? Budullaha, illa liya'budullaha. Jadi kita tuh hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dengan cara seperti apa ibadah? Ibadah tahu artinya? Coba ibadah. Bu, ibadah apa? Ini ada door prize nih, handphone 2 pintu, siapin. Sekarang kan ada handphone yang gitu-gitu ya. Kalau enggak hadiahnya umroh, mau? Tapi brosurnya doang, brosur dulu. Dapat brosurnya nanti kan insya Allah. Apa ibadah artinya? Kalau kita lihat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan surat Ad-Dzariyat ya, ayat 26. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Abada ya'budu, ibadah itu pada saat ayat ini diturunkan, Allah itu menegaskan bahwa pada saat Quraisy zaman dulu itu memahami yang namanya abada ya'budu itu hamba, budak. Perbudakan pada masa itu tuh kejam banget. Seorang budak tuh gak ada pilihan lain kecuali untuk melaksanakan perintah majikannya. Iya. Nah, bahkan kalau dia nggak mau, dia bisa mati, disiksa. Iya, wow, jahat banget. Ingat ini kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya kan? Bilal itu ikut Rasulullah SAW. Nah, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, ya, dengan disiksa, diangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh 4 pemuda, ditarik tangan dari segala penjuru tangannya, kakinya gitu. Tapi tetap yang namanya Bilal bilang ahadun ahad. Jadi Tuhan itu satu gitu. Tetap aja kekeh ngomong satu. Padahal mereka itu Tuhannya dulu banyak, ya kan, ada Lata, Uzza, Mana, segala macam. Nah, jadi yang dipahami ibadah itu apa? Ibadah itu adalah hamba, penghambaan, budak. Nah, dengan pemahaman yang tadi, Allah sebetulnya ingin tegaskan kepada kita semua bahwa kamu itu hidup itu tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan perintah siapa? Perintah Allah. Gak ada pilihan yang lainnya. Mau ngapain? Enggak. Kamu hanya dihidupkan untuk melaksanakan perintahku. Bedanya apa? Kalau majikan perintahin budaknya untuk kepentingan majikannya, benar nggak? Kamu bikin ini, kamu beliin itu, kan gitu. Tapi kalau Allah memerintahkan segala sesuatu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan siapa? Kepentingan makhluknya. Iya. Bahkan sampai zikir-zikir, ya, tasbih, tahlil, tahmid. Coba kita lihat. Allah itu sebetulnya tidak memerlukan itu. Jadi siapa yang perlu itu? Kita. Allahu Akbar. Allah udah maha besar sebelum kita ngomong Allahu Akbar, benar nggak? Subhanallah. Allah sudah maha suci sebelum kita menyebutkan itu. Alhamdulillah, Allah sudah maha terpuji tanpa kita menyebutkan pula, betul nggak? Tapi buat apa itu berarti? Buat kita mengafirmasi bahwa benar Allah itu maha besar, bahwa benar Allah itu maha suci, bahwa benar Allah itu maha terpuji. Terus masukkan ke dalam pemahaman kita, pemikiran kita bahwa segala sesuatu ini itu milik Allah. Nah, karenanya orang-orang mukhlis tadi ketika illa liya'budullaha
Mukhlishina lahuddin. Kamu ibadah kepada Allah dengan cara seperti apa ya Allah? Dengan cara mukhlis. Mukhlis itu apa? Orang yang ikhlas. Ikhlas itu dari kata kholaso yang artinya murni. Jadi mukhlis itu orang yang memurnikan. Jadi murni itu kayak misalnya ibu ya, yang namanya emas itu kalau yang murni kan mahal. Semua yang murni itu harus ada upaya dulu untuk jadi murni, betul nggak? Dipisahin dari yang kotor-kotornya, dipisahin dari segala sesuatu yang jelek-jeleknya, betul nggak? Nah kita hidup dalam beribadah itu pisahin semua yang bisa menjelekkan atau bisa memburukkan ibadah kita. Misal sholat, misal tahajud nih, ketika nggak ada orang, kita tahajud ya tahajud aja biasa, wudu biasa, tahajud biasa. Tiba-tiba ada temen nih yang nginep, ada saudara yang nginep nih. Tahajud kita tuh jadi beda. Pas wudu teh kita langsung jalannya agak diberat-beratin, pintu agak ditutup agak keras. Ngapain coba? Pengen kedengeran sama saudara kita, pengen ketahuan nih gua mah tahajud tiap malam. Yang tadinya tahajud tiap malam gak ada saudaranya ikhlas, tiba-tiba ada saudaranya jadi gak ikhlas, jadi gak murni. Karena apa? Karena ada ria tadi, pengen ya paham lu? Jadi kita latihan gimana supaya murni. Ya Allah ya Rob, luruskan niat saya ini hanya untuk apa? Beribadah kepada-Mu. Ya, itu mukhlis itu yang seperti itu. Mukhlishina lahuddin artinya memurnikan apa? Agama. Jadi bukan hanya ritual-ritual sholat-sholat saja, tapi memurnikan din, agama. Apa agama? Ini kalau sama saya jadi kayak kuliah begini ya. Itulah pikiran. Aduh. Apa agama? Mukhlishina lahuddin, orang yang memurnikan agama. Kalau kita breakdown tasrif dana yadinu itu bisa dipahami gini: ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi agama itu apa? Agama itu ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Itu agama. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang termasuk di dalam agama apa? Bangun tidur masuk agama. Coba. Pakai baju masuk agama. Minum masuk agama, kerja. Makanya agama Islam mah coba lihat, tidak memisahkan cuman sholat doang yang jadi itu agama, sholat. Datang ke masjid agama. Tapi apa? Ke pasar termasuk agama kan? Itu dia masuk. Kenapa? Karena agama itu ya tadi kehidupan kita, ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Sekarang ini perintah Allah itu ada yang namanya hablumullah, ada yang namanya hablum minannas, ya kan? Ibu diperintahkan untuk merawat anak-anak ibu. Artinya merawat itu bukan hanya kemudian mandiin, bukan. Tapi merawat dalam rangka apa? Coba lihat, ibu mempersiapkan makanannya, pemahamannya, segala sesuatu, akhlaknya, ya kan? Makan itu dapat makanannya dari mana? Ibu beli di mana? Di pasar. Berarti ke pasar termasuk perintah Allah kan? Termasuk. Ya. Makanya mukhlishina lahuddin kata Allah, murnikan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Artinya bangun yang seperti apa yang Allah ridho. Tentu yang ittiba, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Pakai baju seperti apa yang Allah ridho, bicara seperti apa yang Allah ridho, masak yang bagaimana yang Allah ridho, makanan seperti apa yang Allah ridho, ya kan? Belanja seperti apa yang Allah ridho. Coba bayangin, Allahu Akbar, kerja seperti apa yang Allah ridho. Itulah mukhlishina lahuddin. Jadi semua kehidupan kita ini harus dimurnikan dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Jadi kalau kira-kira nyetir, saya kiri belok kanan, kira-kira taat sama Allah kan? Ini saya uji. Ibu kira-kira sen kiri belok kanan,
Itu kira-kira taat ya sama Allah? Loh Bu, Ibu bilang tidak termasuk ya. Tapi permasalahannya apa? Permasalahannya bisa jadi kita zalim sama orang lain, betul nggak? Iya kan? Ingat loh, nyetir ugal-ugalan. Ini ugal-ugalan nyetir, wah, ugal-ugalan enak. Yang penting mah sholat 5 waktu. Ya enggak, itu termasuk di dalam agama. Makanya kalau kita lihat, jangan kalian pisahkan antara sholat-sholat kalian dengan kerja-kerja kalian kan gitu. Jangan pisahkan hablullah dengan hablul minannas. Ini Bu, coba bayangin, Ibu datang ke pasar. Ini saya yang ringan-ringan supaya implementatif ya. Datang ke pasar, tiba-tiba, ini rawit berapa? Berapa rawit sekarang? 40. Mahal banget kok naik 40. Ya udah beli. Diambil sama ibu, kemudian lagi dia timbang, ambil satu ini sama ibu. Nih, ini bonusnya ya, masukin. Udah. Ya, makasih syukuran. Kira-kira yang ibu tadi remes segini itu, kira-kira Allah ridho nggak? Kira-kira Allah ridho nggak? Jangan main-main. Jadi ini sederhana ya, sederhana Bu. Kalau orangnya itu kemudian nggak ikhlas, aduh ya Allah ya Rabb, kata Rasul gini, selamatkanlah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Artinya sebutir kurma bisa nggak nenggelamin kita ke neraka? Bisa. Tuh kalau udah cerita gini, Ustaz mah jadi aja. Ya kan? Hal-hal yang kecil Bu, yang kita anggap biasa. Padahal apa? Padahal perintah Allah mukhlishina lahuddin, murnikan itu. Ya. Nah karenanya mukhlis tadi ya, itu udah di atas orang-orang muhsin, karena keikhlasan itu bagaimana pemurnian. Jadi kayak misalnya ibu nih, belum sholat, mau tidur nih ibu nih. Saya pengen tidur ini termasuk nilai ibadah. Ya. Bagaimana memurnikan tidur ibu? Lihat gimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum tidur apa yang dilakukan Rasul? Ya kan? Nah, lakukan itu. Wudhu dulu. Ya. Apa? Kalau ininya bersihin spraynya kan gitu. Betul. Kemudian baca 3 belum lagi baca doa-doa. Ada yang namanya majmu' kumpulan al-maksurat namanya, itu kumpulan-kumpulan doa-doa dari ayat-ayat Quran dan doa-doa Nabi. Ada gitu, miring ke kanan, menghadap ke kiblat, kan gitu. Itu segala sesuatu yang Rasul contohkan. Dan ini kalau kita bicara masalah tidur ya, doa sebelum tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Oke. Ini ya Bu ya. Kalau seandainya kita lihat artinya apa tadi? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu dengan nama Allah. Bismika Allahumma ahya. Hayya apa? Kehidupan. Dengan nama Allah yang menghidupkan dan Allah yang amut mematikan. Nah makanya kalau doa mulai sekarang mulai pelajari, tahu doanya, artinya ya. Dengan tahu artinya kita nyurup gitu. Nah tuh nyurup teh. Apa? Ngeresep, jelek lah, itulah. Saya mau nyurup, blended, bikin ngawur. Apa itu teh? Bersatu apa? Nggak cocok juga ya. Pokoknya kalau kita paham doa, ketika kita bacain di sini nih, ada di hati itu getar gitu, wajilat suluhum, bergetar kalbunya itu gitu, ya. Nah, ketika kita baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut atau wa amut, kita paham bahwa dengan namamu Allah
saya ini mati, hidup dan tidur. Itu sebetulnya Allah menggenggam jiwa ketika kita tidur. Bisa jadi nggak dibalikin lagi. Bisa jadi tidur aja terus, nggak bangun. Bangunnya nanti di asap bangunnya gara-gara film tak asap naon kubur naon. Jadi bangun tiba-tiba dikubur gitu loh. Bangun tiba-tiba di alam barzah misalnya. Ya kan bisa jadi begitu. Ditidurin lagi tiba-tiba bangun nih yaumil akhir. Tapi intinya gini, kalau seandainya ibu tahu misalnya malaikat maut tuh bisikin sama malaikat maut, ibu cuma sampai hari ini, besok ibu udah selesai nggak bangun lagi. Terus ibu ngapain? Ayo ibu mau ngapain? So, ibu mau ngapain? Ini cuma hari ini doang. Ini jam berapa? 10 kurang nih. 10 kurang. Nanti mungkin sekitar masuk ke belum subuh lah ya, ke waktu sahur gitu, terus kita meninggal gitu, nggak balik lagi gitu. Terus ibu mau ngapain sekarang sampai ke sana? Ibadahnya apa? So, ibadahnya apa? Coba konkretkan aja. Coba mau apa? Berbuat kebaikan teh naon? So, baca Quran, terus apa lagi? Sodako, bagus bu, apalagi zikir terus. Iya kan, masing-masing kan punya ini lain-lain ya kan. Ada yang tiba-tiba merasa aduh banyak dosa, langsung nelpon teman-temannya, menggugurkan dosa, minta maaf ke saudara, ke keluarga, ya kalau ada orang tua ke orang tua kan gitu. Ya kan, ada yang tiba-tiba aduh saya teh barang-barang banyak ini, tas ada 15 kan gitu ya, sepatu ada 25 kan gitu. Aduh sodakohin gitu ya, apalagi itu, wah tuh kan ada yang sholat, wah macam-macam sholat tobat segala macam. Oke. Nah itu kalau seandainya kita tahu ya kan, bahwa malaikat bisikin, kita ciumin anak kita dan lain-lain. Nah sekarang saya pengen tanya, emang ibu yakin besok masih bangun lagi? Itu dia. Kalau ibu juga nggak yakin, kenapa tadi kebaikan-kebaikan yang ibu pikirkan nanti dientarin gitu, nggak dari sekarang aja gitu? Benar nggak? Makanya Rasulullah SAW itu mencontohkan kenapa? Karena Rasul itu ketika sebelum tidur itu, Rasul itu paham bahwa bisa saja Rasul tidak dibangunkan. Makanya ketika kita tahu bahwa ini hari mungkin jadi hari yang terakhir, terus tiba-tiba ibu bangun subuh teh, bangun, seneng nggak? Terus doa bangun apa? Nah baru kita nyambung paham artinya. Alhamdulillah hillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. So artinya apa? Itu yang saya bilang, pasti mulai pahami artinya, biar tadi tuh jelek di sini, biar paham. Makanya orang yang tiba-tiba merasa malamnya itu, wah kayaknya mau meninggal, ya kan, doa, ya Allah ampuni, wah semua doa-doa muncul tiba-tiba, bangun pagi-paginya subuhnya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah apa, yang ahyana, yang telah menghidupkan kita lagi. Dari apa? Dari mati kita tadi waktu tidur. Makanya hanya kepada Allah kita dikembalikan, betul enggak? Makanya dari mulai subuh kita bangun itu, kita sudah penuh lagi dengan rencana kebaikan di hari itu. Makanya orang muslim, orang mukmin, orang yang tadi muhsin, orang mukhlis, orang muttaqin, mereka itu optimis selalu di dalam sehari-harinya. Karena apa? Karena Allah telah memberikan waktu lagi untuk supaya menggugurkan dosa-dosanya dan menambah amalan-amalannya. Oh jadi kita semangat, wah punya satu hari lagi, alhamdulillah. Ya, ngapain? Ngaji-ngaji tuh ada kajian Ustaz hari. Ayo, telepon teman-teman. Wah, kan gitu. Habis ngaji, ayo di rumah apa yang bisa kita lakukan agar supaya menjadi nilai ibadah, murnikan itu.
Ya, ya nggak Bu? Itu dia. Udah gitu belum? Udah, amin. Balik lagi sekarang. Itulah yang namanya ikhlas, ya kan? Tadi saya lagi bagaimana menjelaskan tentang mukhlis tadi. Oke, sekarang balik lagi. Kembali ke hati tadi. Hati yang ikhlas tadi, ya. Hati yang kemudian di atas yang tadi, yang bukan hanya berserah diri, tetapi bukan hanya yakin, bukan juga hanya kemudian merasa diawasi sama Allah, tapi hati yang kemudian memurnikan segala sesuatunya lillahi ta'ala tadi. Inilah hati yang kemudian lapang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi apa? Tenang, lapang, tenteram. Karena di dalam hati itu selalu ada Allah. Gitu. Nah, makanya ketika tadi saya baca judulnya hati yang luas, hati yang lapang, mungkin hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang seperti ini yang kita inginkan, ya kan? Jangan hati yang tadi kita bahas, ada yang namanya qalbun marid, ya, ada yang namanya qalbun mayit, ya. Ada yang namanya qalbun salim. Kita lagi membahas qalbun salim. Nah, kemudian kita lihat apa-apa saja sih tadi yang membuat hati kita menjadi tidak tenang dan lain-lain, ya kan? Tadi itu kalau kita lihat bagaimana kita harus memurnikan semuanya. Mulai makanannya tadi kan, mulai bagaimana bangun-bangun kita, mulai bagaimana kerjaan kita, dan semuanya kita harus berikan supaya tadi hati kita menjadi tentram. Masuk lagi makanan gini. Saya lagi ingat gini. Ibu-ibu sering kali, ibu masih bikinin makan untuk anak-anaknya nggak? Ini anak-anaknya udah pada nikah semua, jalan-jalan ini. Tadi soalnya saya kan nggak pakai kacamata, Bim. Saya lihat, wah ini ibu-ibu 22 semua teteh-teteh nih kan. Ketika saya pakai kacamata, oh anaknya yang 22 tahun, putrinya yang 22 tahun. Enggak, ibu masih bidadari surga lah insya Allah ya. Gini Bu, saya tuh kalau sama istri saya, Bim, saya selalu bilang begini, kamu kalau lagi masak, ya, bikin makanan buat saya, bikin kopi atau bikin makanan nasi goreng buat anak-anak atau apapun, masak itu jangan hanya melihat permasalahan toib untuk urusan apa menunya gitu ya, ingredients itu apa namanya, bumbu-bumbunya, bukan hanya itu, tetapi isi dia dengan doa, buka pintu langit agar supaya makanan itu wah penuh dengan doa. Nih orang-orang yang belajar tasawuf itu kan tadi saya udah bilang bahwa tadi ini fal yang zuril insanu ila ta'amihi kan ya. Lu udah tahu memang saya tuh belum sarapan, saksinya siapa yang jemput saya tadi, yang jemput saya lagi Ustaz, udah dibuka kaca saya lagi gini, dibekelin sama istri lagi sarapan, makanya ini bismillah. Makanan ini, coba bayangkan gini, orang-orang tasawuf itu berpikir bahwa yusabihu lahu ma fi samawati wa ma fil ardh. Apa artinya? Biasa minum dulu. Artinya adalah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau bertasbih berarti dia bisa tasbih, dia hidup dong, betul nggak? Apa aja yang bertasbih? Gunung-gunung bertasbih, gunung hidup nggak? Air bertasbih, air hidup nggak? Bintang-bintang semua yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih, kan gitu? Artinya mereka hidup, ya kan? Oke, jadi dihapus itu ilmu yang menginformasikan ke kita Pak, bahwa dulu itu ada ilmu yang ngasih tahu bahwa makhluk hidup itu hanya manusia, tumbuhan dan binatang. Betul nggak? Ternyata enggak. Kehidupan ini semuanya tanah, semuanya kan hidup. Bumi ini ya, tanah yang kita pijak. Itu ketika ada
orang yang bermaksiat, orang jahat misalnya berjalan di muka bumi, bumi ini sebetulnya ingin kemudian menelan dia, ingin menghimpit dia. Tetapi siapa khalifah di muka bumi? Manusia. Karenanya dia nggak dikasih otoritas. Tapi semenjak otoritas khalifah itu dicabut, kapan? Ketika di yaumil akhir atau kehidupan kita ini sudah diambil, bang, mati kita, udah nggak jadi khalifah kan? Makanya kata tanah apa? Akan aku himpit orang-orang yang durhaka, orang-orang yang seringkali bermaksiat, melakukan dosa-dosa, bahkan orang-orang yang menantang Allah, aku himpit. Itulah azab kubur. Ngeri ya? Nah makanya ini hidup semua ini cuman karena kita dikasih otoritas, mereka nggak bisa apa-apa. Sebetulnya kalau ada orang yang banyak melakukan dosa, berjalan di bawah pohon-pohon itu pengen nimpa. Ya karena semua benci terhadap orang-orang yang kemudian tidak melakukan perintah Allah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang seakan-akan menantang Allah. Waduh, Allah ini benci, betul nggak? Iya. Kecuali mereka-mereka yang ikut iblis, gitu. Nah, karenanya kalau kita lihat konsepnya makanan ini hidup, konsepnya air ini hidup, betul nggak? Nih ya, ini sains. Ibu, teteh boleh browsing. Ada namanya Dr. Masaru Emoto. Dulu sekitar tahun berapa? 90-an lah ya. Ada buku The Truth Power of Water. Jadi ini bukan orang Muslim. Dia meneliti bahwa yang namanya air itu, dia mempunyai molekul-molekul yang kemudian bisa bereaksi terhadap sekitarnya. Dan dia yakin bahwa air ini hidup. Karenanya air kalau didekatkan dengan doa, dia molekulnya akan jadi bagus. Saat gitu. Makanya air doa itu terjawab akhirnya gitu. Ya. Dengan apa? Air ini menarik sekali. Nantilah kalau kita kaji lagi. Dibilang bodoh, ya, dia bisa mendengar dan memahami dan tiba-tiba dia jadi jelek. Dibilang terima kasih, berubah jadi bagus. Aduh, itu saya waktu dapat bukunya, saya lihat Allahu Akbar. Dan si Masaru Emoto ini bilang air yang terbaik yang pernah ada di dunia dia teliti adalah air Zam-Zam. Oh, udahlah, pokoknya Allah mau pasti benar kan gitu ya. Nah, karenanya Bu, balik lagi ketika ibu masak, ya, ibu masukkan yang namanya semua bumbu-bumbu sambil memasak itu sambil ibu berdoa. Doa apa aja yang ibu inginkan dengan bahasa yang kita mengerti aja. Iya. Ya Allah, jadikanlah wasilah nasi goreng ini anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh-soleh ya Allah. Jauhkan mereka dari bala bencana ya Allah. Jauhkanlah mereka dari segala sesuatu yang jelek yang membawa mereka kepada kemaksiatan ya Allah. Bikin kopi buat suami ya Allah. Jadikanlah kopi ini sebagai wasilah ya Allah yang membuat suami saya menjadi sehat ya Allah. Jauhkanlah dari rezeki yang kemudian tidak membawa berkah. Itu kebayang gak? Setiap hari kalau saya minum kopi yang didoakan seperti itu, kalau kata orang dijampe-jampe gitu kan. Tapi ini kan doa yang baik, kebayang gak? Kenapa dia? Kebayang gak anak-anak yang kemudian makan? Oke. Anak-anak kita yang kemudian makan yang penuh dengan doa. Nah itulah yang kemudian insya Allah yang mengalir di dalam darahnya, yang mengalir dalam tubuhnya, yang masuk ke dalam hatinya, insya Allah menjadi sesuatu yang kemudian membawa keberkahan, yang membuka pintu langit, yang membuat doa-doa ini akan menjadi lebih mudah untuk diijabah. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana yang disebut kalau misalnya surah Al-Mutaffifin ya, wailul lil mutaffifin, ya kan?
celaka orang-orang yang curang. Ini juga sama. Sesuatu yang dapatkan yang bukan hak kita, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, yang tidak hak, itu kalau di ayatnya diteruskan kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi apa yang kalian lakukan, kecurangan-kecurangan itu hanya akan membawa rona, kalabarona, rona itu kotoran, noda, kalabarona ala qulubihim, di dalam kolbunya dia akan menambah noda-noda, kotoran-kotoran, rona di dalam kolbunya, dan karenanya hancur itu. Jadi orang itu kenapa bisa sakit hatinya, ya? Itu karena dia melakukan hal-hal yang buruk. Dia itu melakukan kecurangan yang dia menambahkan terus noda-noda, kotoran-kotoran di dalam hati. Yang pada akhirnya bukan hanya sakit saja, dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia udah nggak bisa lagi bedain mana yang benar, mana yang salah. Itulah yang terkunci hatinya, yang kemudian disebut qalbun mayyit tadi. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, karenanya inilah yang menjadi permasalahan kita semuanya. Bagaimana kita menjaga hati kita agar supaya hati ini selalu dalam kondisi yang bersih, kondisi yang tentram gitu. Padahal manusia itu al-insanu makhluk khata wa nisan. Manusia itu tempatnya lupa dan bersalah gitu. Nah, makanya di situ ujiannya. Jadi ketika kita potensinya melakukan kesalahan, tapi kita itu aware, harus hati-hati, benar-benar menjaga gitu. Jadi kan ini ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati inilah yang kalau tadi udah dijelaskan muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, yang terakhir apa? Muttaq. La'allakum tattaqun. Oke. Ada. Kayaknya baterainya lelah. Dua-duanya bisa. Tes. Oke. Baik. Emang baterai itu suka nggak bilang-bilang dan nggak ada ukurannya kan ya? Nanti kita bikin, ini ukurannya tinggal sedikit gitu ya. Apa lagi tadi saya ngomong apa tadi? Mutakin. Ada di sini Pak Mutakin, Ibu Mutakin. Nah jadi tadi kan muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, mutakin. Derajat orang mutakin itu yang sudah tadi tentu dia adalah orang yang muslim, dia adalah orang yang mukmin, dia adalah orang yang muhsin, dia orang yang mukhlis. Dia kemudian masuk ke dalam la'allakum tattaqun. Itu kalau kita lihat kan surat yang ini kan Ramadan kemarin kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhirnya kan la'allakum tattaqun. Supaya kita masuk ke dalam apa? Ketakwaan, orang yang bertakwa. Nah, jadi orang yang bertakwa ini orang yang makomnya paling tinggi, yang dia bukan hanya tadi muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, tapi dia itu kalau kata Rasulullah begini, orang yang bertakwa itu ilustrasinya seperti orang yang berjalan di jalanan yang penuh duri. Ibu kalau jalan di jalanan yang penuh duri gimana? Hajar aja? Enggak, jadi jalannya gimana? Jalannya cincin-cincin, dia dulu pelan ke kiri ke kanan, lihat yang nggak ada durinya. Itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mah mau ngomong difikirin dulu, ya, mau kemudian melakukan sesuatu Allah ridho apa enggak, kan hati-hati. Nah kalau kita lihat untuk orang-orang yang bertakwa ini, saya pernah sampaikan, udah nggak ada halal dan haram. Saya pernah tuh, wah Ustaz gimana sih nggak ada halal dan haram? Ya udah nggak ada, buat dia tuh nggak ada halal dan haram. Kenapa? Karena yang haram udah ditinggalin, udah bukan pilihan di dia tuh yang halal yang mana yang Allah ridho gitu.
Oh, yang haram mah boro-boro dilihat sama dia, nggak ada. Kalau kita ini masih, aduh ini haram atau halal ya. Aduh yang haram ini coba cari dalilnya supaya halal kan gitu. Ya kan, cari-cari gimana caranya. Ustadz yang ini bilang haram, coba cari ustadz yang bilang halal kan gitu. Tapi kalau untuk orang mutakin, dia itu hati-hati betul. Yang ketika penuh kehati-hatian tadi, dia berjalannya tentu pilihan. Ya, memilih-pilih terus. Misalnya gini lah, kayak mazhab Syafi'iyah ini, kita kan Syafi'iyah itu sangat hati-hati. Kenapa sangat hati-hati? Misal di bab niat misalnya, kita itu kadang-kadang orang itu nggak paham ketika mau sholat, ya kita baca usolli, ya kan? Fardu subhi rakaataini, kan gitu ya. Terus orang bilang, ini kok baca usolli gitu. Usolli ini tidak masuk ke dalam rukun sholat, betul nggak? Tetapi dia hati-hati meluruskan niat, menegaskan niatnya bahwa saya ini lagi pengen sholat apa? Subuh. Paham nggak? Nah itu seperti kita ngajarin anak-anak. Nah, coba niat ini, niat itu memang niat itu tidak perlu kemudian dijaharkan kalau masalah untuk sholat, kecuali kalau misalnya kita ada mau haji dan lain kan ada umroh, niatnya harus dijaharkan kan gitu. Tapi ada yang tidak. Nah itu artinya adalah sebuah kehati-hatian agar supaya kita ini lagi fokus nih, gitu. Udah fokus niat. Udah fokus dari awal wudu, fokus niat, pas bagian takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini mau jemput si Ade, masih gitu loh, udah hati-hati di depan, masih aja sholatnya juga masih ingat yang lain kan gitu ya. Padahal dari depan udah hati-hati. Maksudnya apa? Maksudnya supaya wudu teh hati-hati. Wudu itu adalah bagaimana kita mulai melepaskan yang namanya kesibukan urusan dunia nih kan. Tar bagian ini lagi nagih, ini cicilan segala macam. Nah, beres, saya mau sholat dulu, wudu. Nah, pas wudu teh hilangin itu semuanya. Mestinya gitu. Nah, wudu mau sholat. Fokusnya di mana? Di sholat. Ini mah enggak, wudunya keingat gitu. Ya. Udah bagian sholat Al-Fatihahnya keinget, pas bagian rakaat kasabraha, wah udah tambah kacau. Karena ternyata sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Karena tadi tidak mengkondisikan tadi. Nah makanya tadi ada cara-cara bagaimana sholat khusyuk itu mengkondisikan dari mulai wudu, dari niat, dari segala macam. Nah, itulah maksudnya. Ya, nah itu mutakin. Nah karenanya balik lagi. Ketika orang-orang yang bertakwa ini, itu bagaimana dia masuk ke dalam ketakwaannya? Ada misalnya gini, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasala. Surat Al-Ala ya. Nah, apa artinya? Nah, saya selalu tanya apa artinya, supaya kita terbiasa. Nanti lama-lama kalau udah terbiasa, nggak apa-apa bu. Udah ini kan yang begini harus dibiasain. Tapi kalau udah terbiasa enak sekali. Gini, qad aflaha man tazakka, beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya, membersihkan hati, beruntung. Dengan cara seperti apa membersihkan itu? Qad aflaha man tazakka, dengan cara wa zakara asma rabbih. Zakara itu apa? Zikir. Zikir artinya apa? Ingat. Wa zakara asma rabbih itu artinya dengan mengingat Rabb atau mengingat Allah, kemudian fasolat. Salat intinya apa? Doa. Nah, jadi membersihkan hati, membersihkan jiwa ini caranya apa? Selalu mengingat Allah dan berdoa. Ya, mudahnya gitu di dalam ayatnya. Nah, ini saya kaji sedikit. Ini kan supaya hatinya jadi tentram, tenang. Ini. Wa zakara asma rabbih itu, zikir itu artinya adalah, kalau sekarang ibu saya tanya, bu,
Ingat wajah nenek ibu nggak? Ingat? Coba lagi senyum, kebayang nggak? Kebayang lagi senyum nenek? Nggak ingat neneknya, kakeknya kan? Oke, ingat halaman depan atau pintu rumahnya sendiri, ingat? Warnanya apa? Bisa hilang ingatan. Ingat ya? Oke. Itu artinya mengingat. Mengingat itu artinya menghadirkan di dalam benak itu, ya kan? Apa yang diingat dihadirkan. Itu visual, betul nggak? Gambar yang diingat, ya kan? Oke. Sekarang ingat nggak ibu waktu ibu pertama kali masuk ke sekolah SD, ingat nggak? Ingat? Oke. Sekarang rasanya ingat nggak? Nah, tadi visual, kemudian ada yang namanya peristiwa. Nah, sekarang saya mau ingetin ibu tentang masalah rasa, ya. Oke, ini kita workshop aja, gampang-gampangan gini. Ambil, di sini nggak ada. Iya nanti, coba di dulu. Nah, saya lihat. Oke, gini. Ibu ada jeruk purut, tahu kan? Jeruk nipis, jeruk purut. Oke, sekarang kita workshopnya gini. Ini kita bayangkan kita punya semua masing-masing jeruk purut, ya. Kemudian kita belah dua, oke? Kebayang belah dua? Nah, setengahnya ibu pegang di tangan ibu. Kemudian ibu bayangkan ibu simpan di mulut ibu, tapi jangan diperes dulu, simpan aja dulu. Kita peres sama-sama. Bayangin ya, saya minta bayangin nih. Bapak juga boleh nih, bayangin. Kita peres sama-sama ya, siap-siap. 1, 2, 3, peres. Oke. Ya. Sekarang saya mau tanya, yang tiba-tiba ada rasanya, langsung itu siapa aja? Tiba-tiba rasa 1, 2, 3, banyak. Alhamdulillah. Oke, banyak. Ada nggak yang nggak ngerasain? Nggak ada rasanya. Ada nggak? Ada? Nggak apa-apa. Ada ya. Bapak ada rasanya nggak ada? Nggak langsung itu. Oke. Artinya apa? Artinya saya cuma mau ngomong gini. Tadi yang khusyuk itu yang ada rasanya. Jadi benar-benar merasakan bahwa sampai badan kita tuh bergetar, benar? Ya, itu dia khusyuk terhadap rasa jeruk nipis, jeruk purut. Nah makanya kalau mau khusyuk, orang yang khusyuk adalah orang yang kalau didengarkan ayat-ayat Allah wajilat seluruh bergetar kalbunya, khusyuk. Ketika diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa di dalam kalbunya dihadirkan Allah. Bergetar kalbunya, bertambah keimanannya ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah dia khusyuk sih. Makanya kalau misalnya kita dengerin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau yang dia hadirkan itu memang rasanya betul-betul insya Allah muncul di dalam hatinya itu. Nah itulah zakarah tadi, menghadirkan. Nah itu kalau kita sedang menghadirkan bacaan-bacaan ayat Allah. Kalau kita sedang menghadirkan ayat-ayat bukan hanya kauliyah-kauliyahnya juga. Ini tuh kan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat itu kan tanda kebesaran Allah. Ya, kehidupan ini tanda kebesaran Allah. Ini agak berat sedikit gitu ya. Saya jelaskan dulu. Ketika Rasulullah SAW diturunkan ayat yang pertama, Iqra. Apa artinya? Bacalah. Iqra, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Rabb yang menciptakan. Waktu Rasul sebelum mendapatkan wahyu ini, Rasul itu seringkali bertafakur, merenungi, seringkali beruzlah, masuk ke dalam gua untuk ingin memahami apa sih yang terjadi ini. Kenapa orang-orang itu kok menyembah berhala-berhala? Kenapa orang-orang itu kok
membunuh atau mengubur anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan yang lahir? Kenapa mereka itu memutuskan sesuatu dengan mengundi? Kenapa mereka ini begini? Itu nilai-nilai yang Rasulullah SAW tidak sukai. Kemudian Rasul duduk di Gua Hira untuk terus memandang lurus ke Baitullah, ke Ka'bah, untuk mencari Allah. Mana Tuhan itu? Kalau Nabi Ibrahim mencari Allah dengan melihat apakah ini bulan ini adalah Tuhanku, oh enggak, aku enggak suka Tuhan yang seperti ini. Apakah matahari ini Tuhan, oh aku enggak suka Tuhan yang tenggelam, kan gitu. Kalau Rasulullah SAW mencari Tuhan bukan secara fisik, tetapi secara nilai. Nah, karenanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan bismillah. Karena apa? Karena pada saat itu bangsa Quraisy sudah memahami yang namanya ilah. Ilahnya mereka adalah apa? Ilah berhala-berhala tersebut adalah Lata, Uzza dan lain-lain. Kalau Allah memperkenalkan dirinya dengan bismillah, Allah seakan-akan pada saat itu bisa jadi direndahkan oleh orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena saya udah punya ilah, kan gitu. Makanya bismillah. Paham gak? Nah, jadi ketika ayat ini turun, Iqra, padahal Rasul nggak bisa baca, benar nggak? Rasul bilang apa? Makanya lebih qori, saya nggak bisa baca. Tapi kata malaikat Jibril, Iqra sampai 3 kali sampai didekap. Artinya dipaksa bahwa kamu harus baca. Apa artinya baca? Ini yang saya ingin sampaikan. Baca, pemahaman kalau kita kaji lebih dalam. Baca itu bukan hanya membaca secara huruf, letter B, A, C, A, itu bukan hanya itu. Tetapi kita bisa membaca kalau seandainya kita menghimpun B huruf, A dihimpun, C dihimpun, A dihimpun. Jadi artinya dibaca, baca dan mempunyai makna. Betul? Artinya membaca itu sebetulnya menghimpun informasi. Paham? Iqra, baca, bacalah, kan gitu. Apa artinya bacalah? Himpun informasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Himpun, ya, himpun informasi berdasarkan Rabb yang menciptakan. Jadi ketika Rasul berpikir kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, tiba-tiba Rasul dikasih yang namanya solusi atau dikasih cara. Nih caranya apa? Kaitkan semua yang kita lihat dengan Allah. Apa hubungannya? Apa hubungannya kita kaji ini dengan Allah? Apa hubungannya baju ini dengan Allah? Apa hubungannya kerja ini dengan Allah? Apa hubungannya bicara ini dengan Allah? Apa hubungannya lampu ini dengan Allah? Apa hubungannya masjid ini dengan Allah? Iqra. Himpun informasinya. Paham gak? Oke, satu. Sekarang saya tadi mengajak kita himpun informasi. Ini caranya. Pastel ini himpun informasinya. Tadi kan saya ajak. Terbuat dari apa? Terigu. Di dalamnya ada apa? Betul, sayuran, ada telur dan lain. Itu informasinya. Rasanya gimana? Cara masaknya gimana? Itu informasinya, betul nggak? Kalau jeruk informasinya apa? Jeruk informasinya, warnanya apa? Oke, rasanya gimana? Menyehatkan nggak? Ada vitamin apa? Oke, siapa yang bikinnya? Nah, maksudnya itu Iqra. Paham nggak? Nah, dengan ilmu Iqra, insya Allah yang ada dalam pikiran kita akan selalu ingat siapa? Itu dia. Mau apapun yang terjadi, ya Rob, ada kisah pembunuhan seorang anak perempuan, hubungkan dengan Rob. Ya, apa yang kira-kira ibrah yang bisa kita dapatkan? Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita dapatkan? Karenanya hubungkan terus semua dengan Allah, gitu. Ya, itu maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum adik-adik. Oh ini, where do you come from? Japan. Do you from Japan? Yes. Can you speak English? Arigatou gozaimasu. Do itashimasu.
Dari Jepang, hebat banget. Allahu Akbar. Lagi apa? Oh, Jepangnya beneran dari Jepang ini? Oh, pantesan. Ya udahlah, saya foto dulu nih orang dari Jepang. Sini, di video. Ini adik-adik dari sekolah Jepang ya. Adik-adik dari sekolah Jepang. Hey, Jepang. say hello. Jakarta Japanese School. Halo. Where do you come from? Jepang. Tokyo, Kyoto, Tokyo. Ya. Oke. Siap. Yes. Dah. Oke, thank you. Ada lagunya tuh. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Anak-anak senang kalau kita gembirakan. Oke. Ini dari mana? Jepang juga. Kita Jepang. Nah, sekarang ibu mau tanya kan? Oke, kalau ibu mau tanya boleh. Ya. Jadi tadi zikir terakhir yang saya sampaikan adalah zikir itu artinya apa? Artinya menghadirkan sesuatu ke dalam benak. Ya. Bagaimana kita mengaitkan segala sesuatunya kepada Allah. Itu zikir. Kayak ibu lagi nyetir, tiba-tiba ada orang yang mepet, astagfirullahaladzim. Itu tuh kalimat thayyibah yang kemudian mengingatkan kita kepada Allah. Jangan astagfirullah kemudian buka jendela dilempar, enggak kan? Berarti nggak paham itu astagfirullah artinya apa, ya kan? Itu. Jadi kalau misalnya kita udah mengeluarkan kalimat thayyibah, ya, tentu kita akan jadi ingat Allah, dan karena kita ingat Allah, kita menjadi tenang, menjadi sabar. Itu intinya. Jadi zikir itu sesuatu yang mengkaitkan kita kepada Allah. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau makan pastel dulu. Masya Allah, jazakallah khairan katsira Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang mau bertanya disilahkan. Maksimal 3 orang. Nanti ada hadiah menarik untuk ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan paling bagus menurut Ustaz ya. Nanti kita Ustaz menilai nanti pertanyaan mana yang paling bagus akan dapat hadiah. Mari silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kadang hati sama pikiran kan beda Ustaz ya. Kalau hati kadang sudah memaafkan, tapi kalau di pikiran kadang masih ada. Ada nggak sih Ustaz doa untuk supaya pikiran kita seperti hati kita itu? Mohon jawabannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah, pastel 1 berhasil masuk. Jadi rezeki. Gini, ada ayatnya. Ya, surah Al-Imran. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi gini. Alladzina yu'minun. Jadi di dalam ayat itu disebutkan gini. Bergegas kamu ke dalam ampunan Allah. Wasari'u, saro itu artinya lari. Kalau lari berarti disuruh cepat-cepat, waktunya banyak apa? Sedikit waktunya. Jadi kamu harus cepat-cepat. Lari. Masuk kemana? Ke dalam ampunan Allah. Dan Allah siapkan jannah yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan ini seperti apa? Di dalam ayat ini disebutkan alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai. Orang-orang yang selalu berinfak, yang selalu menyalurkan hartanya, baik dia dalam keadaan lapang ataupun sempit, punya ataupun tidak.
Orang yang selalu infak, punya infak, enggak juga infak. Bayangkan, dia punya lapang, dia punya banyak duit, dia infakin. Ketika uangnya cuma sedikit, cuma pas buat dia infakin juga. Itu udah jadi orang yang takwa. Yang kedua yang saya mau bahas, wal gadhi minal qais. Di situ diterjemahkan orang yang bisa menahan amarahnya. Tetapi setelah saya baca, kaji lebih dalam, al-kadhim artinya bukan menahan. Al-kadhim itu ternyata artinya menelan. Apa bedanya? Gini, ibu kalau makan permen dikunyah, ada sisanya di gigi kan? Kalau ibu telan ada sisanya kan? Enggak. Karenanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan sama kita, hendaknya ditelan, jangan dikunyah. Karena apa? Bisa jadi kalau dikunyah masih nyisa. Itulah yang tadi ibu bilang, bukan masalah hati dan pikiran, tapi itu semuanya di hati. Hatinya belum menelan itu, masih dikunyah, makanya ada sisanya. Ayat selanjutnya, wal kadhi minal qais wa afina anin nas. Kalau sudah ditelan baru bisa tadi memaafkan tadi. Nih, kalau ada orang, ya sudah saya ampuni kamu, tapi saya belum maafkan, bisa kan? Saya nggak mau balas, saya nggak mau urusan. Artinya sudah saya spare, sudah saya ampuni gitu. Tapi saya nggak mau maafkan di sini kan masih. Itulah yang sebetulnya masih dikunyah, benar nggak? Makanya nggak akan mungkin muncul wa'afina anin nas tadi, nggak mungkin muncul yang namanya pemaafan. Oke, saya jelasin lagi. Kemarin Ramadan pas lagi i'tikaf, doanya apa? Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Oke, artinya apa? Balik deui ya. Artinya apa? Makanya ayo kita sedikit-sedikit baca artinya ya. Nih kalau tahu artinya dahsyat sekali. Waduh, ini saya senang sekali. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Allah yang mempunyai al-afwu. Apa itu al-afwu? Pemaafan. Allah lah yang mempunyai pemaafan. Allah tuhibbul afwa. Allah itu mencintai, Allah menyukai pemaafan. Allah mencintai orang-orang yang memberikan maaf. Allah mencintai orang-orang yang meminta maaf. Karenanya ya Allah maafkan aku ya Allah. Karenanya maafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Fa'fu anni ya karim. Layakkah kita diampuni Allah kalau kita tidak menghidupkan pemaafan dalam diri kita? Kita bilang, ya Allah mohon ampun, ya Allah mohon maaf ya Allah. Tapi ketika orang minta maaf, tidak ada maaf bagimu. Dan kita tidak mau minta maaf sama orang lain. Layakkah kita dimaafkan oleh Allah? Kata Allah, hidupkan dulu, tumbuhkan dulu pemaafan dalam dirimu. Karenanya kalau sudah tumbuh pemaafan, sudah hadir di dalam hatimu pemaafan, Allah akan ampuni, Allah akan maafkan kamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu artinya. Itu doa dahsyat banget. Makanya saya tuh kalau udah ingat itu, karena setiap itikaf itu kebanyakan kita yang berlumuran dosa, yang kita mohon sama Allah agar supaya dosa-dosa kita ini digugurkan, supaya kita lahir kembali menjadi manusia yang secara fitrah tanpa dosa. Tapi kita nggak maafin orang dan kita tidak mau minta maaf sama orang. Makanya kenapa di lebaran itu mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau ada orang yang bilang, kenapa kok minta maaf? Kenapa nggak minta maaf? Saya malah bingung. Karena ada orang-orang yang suka nggak tahu saya sih apa julid atau nyinyir atau apa saya tahu. Kalau saya lihat itu ada orang yang nggak ada ini ucapan lebaran itu taqabbalallahu minna wa minkum. Emang iya, taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin, iya. Mohon maaf lahir dan batin, nggak usah kata siapa. Kata siapa nggak usah. Setiap hari kalau bisa ketemu orang salah kita mohon maaf kan gitu. Dan di hari yang sangat istimewa, kenapa kita nggak mau minta maaf juga kan gitu. Nah, makanya coba pahami itu dan
hidupkan pemaafan dalam diri kita. Oh, dahsyat itu, dahsyat. Ya. Memang hidup ini memang kalau kita lihat, kita ini penuh kesalahan sama orang, teman-teman, keluarga, istri, suami, anak, orang tua, apalagi Allahu Akbar. Nah, di situ intinya. Makanya Allah ajarin Rasulullah itu sampaikan al-afu ini pemahamannya dan doanya. Ya. Nah, jadi insya Allah, ayolah. Gini, saya tambahin. Ada orang yang nyakitin hati ibu ya. Oke. Sudahlah ibu maafkan, ibu ikhlaskan, ibu minta segala sesuatu balasannya kepada Allah. Nanti di yaumil akhir Allah akan tanya, apa yang kau inginkan? Kan Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Kalau orang ini ternyata Allah ridho, Allah maafin, dengan kemudian ibu memberikan maaf kepada dia, Allah akan mengganti itu. Dan apa yang akan kamu inginkan dengan memberi maaf itu apa balasannya? Allah akan kasih. Mau apa? Ya tinggal bilang aja sama Allah mau. Coba bayangkan bisa begitu. Iya. Itu intinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wah, ini lebih dalam lagi. Jadi gini ya, udahlah saya lanjutin aja. Saya ini kan pernah ya melakukan sesuatu kesalahan yang kemudian orangnya juga udah nggak ada. Misal sesuatu yang sederhana. Saya pernah nulis di Republika dulu. Judulnya Darmaji. Tahu Darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Makan 5 ngakunya 1. Itu saya dulu waktu sekolah. Ada kalau di Bandung balapan namanya gorengan di sini apa bawaan. Cuma makan. Makannya 3 ngaku 2, makan 5 ngaku 2. Aku pikir itu biasa lah gitu ya. Namanya juga anak-anak. Tapi ternyata setelah belajar ngaji semua, ya Allah ya Rabbi. Aduh, pernah ada satu riwayat, ada imam di Masjidil Aqsa yang tadinya dia berhak. Jadi gini, waktu imam Masjidil Aqsa ini sebelum-sebelumnya malaikat itu selalu lihat apapun yang dia minta dijabah sama Allah. Apapun yang dia doa dijabah sama Allah. Imam Masjidil Aqsa dulu. Tapi kemudian beliau berhaji, ketika haji beliau beli kurma. Ketika beliau beli kurma, ada satu butir kurma menggelinding tung jatuh ke tanah. Beliau pikir itu kurma miliknya, dibawalah kurmanya. Pulanglah dari Makkah ke Al-Quds. Sampai Al-Quds beliau berdoa. Kemudian malaikat bilang, kasihan. Mulai hari ini doa-doanya tertutup oleh langit. Kenapa? Karena ada satu butir kurma yang bukan miliknya. Mendengar itu, karena ini orang soleh, wali, dia dengar, aduh ada satu kurma, dia balik ke Mekah. Ketika balik ke Mekah, dia lihat ada yang jual kurma, tapi udah bukan orangnya, bukan yang sama. Dia tanya, kemana orang yang jual kurma ini? Oh, itu ayah saya. Dan dia bilang, oh, satu kurma ini bukan milik saya ingin kembalikan. Oh, tetapi ayah saya punya anak ada 6. Saya sih ridho, tapi 5 yang lain nggak tahu. Dia harus keliling. Yang satunya entah di mana, semuanya dikelilingin dan kotanya entah di mana semua. Sampai semuanya selesai, kemudian dia gugurkan dosanya semua, ikhlas, dia baru pulang, dia berdoa lagi, kemudian barulah pintu langit terbuka. Satu butir kurma yang bukan milik. Saya baca itu kebayang nggak? Bergetar, oh Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Langsung saya datang ke sekolah. Allahu Akbar, orangnya udah nggak ada dan meninggal. Itulah yang membuat saya sedih. Saya datang ke kiai saya, kiai, ini gimana? Saya punya dosa yang seperti ini. Kata kiai, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya nggak ngerti apa hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya baca terus tapi saya nggak ngerti. Sampai suatu hari ketika saya kaji, cukuplah Allah sebagai penolong. Ternyata hasbunallah wa ni'mal wakil itu ada.
Kuncinya di kalimat kata-kata wakil tadi. Kenapa? Saya bertobat ya Allah terhadap semua apa-apa yang saya sudah lakukan, dan saya serahkan semua kepadamu ya Allah. Cukup Engkau yang menjadi penolong, Engkau yang jadi wakil. Pada saat itu kalau Allah ridho, Allah lah yang menjadi wakil saya untuk meminta maaf kepada orang yang saya zalimi. Bayangin, itu Tuhan Allah yang kita punya. Allah lah yang kemudian bilang, sudah maafkanlah orang ini, karena orang ini sudah saya ampuni. Ketika orang itu bilang, saya nggak mau maafin dia, kemudian Allah bilang, apa yang kamu inginkan? Apapun yang inginkan akan aku berikan, asal kamu ampuni orang itu. Allahu Akbar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Ini pertanyaannya begitu sih, jadi saya sedih. Jadi ingat lagi gitu. Makanya ini sharing aja, jangan sampai nanti ibu-ibu juga sama seperti itu. Segera kalau kita ingat, ya Allah, saya punya dosa ini, gugurkan dosa. Ya, ingat gugurkan dosa. Karena ada 3 kitab. Pertama adalah kitab yang berisi dosa-dosa kita sama Allah, hablum Allah. Ada dosa-dosa yang berisi dengan sesama. Yang terakhir kata Allah, kitab yang sama sekali sama Allah nggak dipedulikan. Apa itu? Itu orang yang mati dalam keadaan syirik. Udah nggak dibaca lagi kita. Ya, baik itu ya. Silakan. Jazakallah khairan Ustaz. Ibu-ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Silakan. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Ibu dengan ibu siapa? Arvina Handayani. Arvina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimanakah caranya kita sholat khusyuk dari rakaat pertama hingga salam gitu ya? Karena terkadang di rakaat pertama, kedua khusyuk, tapi ketiga kami nggak khusyuk gitu ya. Bagaimana caranya? Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir Pak Ustadz atas jawabannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia bagaimana khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu perjuangan. Saya juga gitu terus. Gimana caranya? Karena kadang-kadang di rakaat ini cek ada terlintas, di rakaat ini cek ada terlintas. Dan itulah menurut para guru saya, segera balik. Memang pikiran ini lebih cepat dari kilatan petir, bisa kemana-mana. Tapi kekhusyuan itu bukan berarti kemudian dia tidak lepas. Bisa saja lepas, tapi dia balik intens. Gitu. Jadi kalau dilihat intensitasnya, gitu loh, ya. Jadi kembali lagi. Jangan kemudian tak diikuti, melayang, hilang. Kan gitu, karena diikuti, melayang, hilang gitu. Nah, makanya kenapa di dalam sholat selalu kita seringkali ingat sesuatu yang kita udah lupa jauh. Misalnya tiba-tiba kunci rumah nggak tahu di mana, sholat jadi ingat gitu. Ya karena hilang diikuti sama kita gitu. Nah, tetapi intinya gini. Pernah satu hari, nah ini cerita. Pernah satu hari, wahai Ali, ya, kalau kamu bisa sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, hanya ada engkau dan Allah, kata Rasulullah SAW, kau ambil ini, apa namanya? Ya itu, apa sih namanya itu? Jadi lupa. Sorban, ambillah sorbanku, kata Rasulullah SAW. Wah, Ali langsung semangat tuh. Dan Ali sholat. Sahabat yang lain juga sholat, tapi sahabat yang lain gugur. Tinggal Ali sholat. Habis sholat, ketika salam, assalamualaikum. Terus kemudian Ali menggeleng kepalanya. Kenapa? Ini sahabat Ali nih ya. Kata Ali gini, dari takbiratul ihram sampai sebelum salam hanya ada aku dan Allah. Oh, bayangin khusyuknya. 2 rakaat nih, khusyuk nggak pernah lepas.
Jadi sahabat Ali ini kualitas salatnya. Tetapi ketika salam, aku ingat sorbanmu wahai Rasulullah. Jadi sebetulnya itu salah satu hadis yang menunjukkan bahwa sholat itu memang dari mulai takbiratul ihram sampai salam baru selesai kan gitu. Jadi udah selesai semuanya sampai at-tahiyat selesai, pas salam assalamualaikum kan Ali itu merasa bahwa saya ini kan berhasil. Tetapi ketika dia salam yang satu lagi, barulah paham Ali bahwa oh ternyata memang sulit sekali. Tetapi artinya bahwa sahabat Ali bisa saja ya khusyuk. Karena apa? Karena ada sorbannya Rasul, jadi langsung aku ketika salam ingat sorbanmu. Artinya ketika kita pahami kualitas sholatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bisa seperti itu. Sebenarnya kualitas sholat kita mah baru takbiratul ihram ya, doa iftitah kita udah ingat yang lain. Tapi nggak apa-apa, tarik lagi. Ingat yang lain, tarik lagi terus. Karenanya apa? Kata Allah, tegakkanlah sholat tahajud. Ya kan? Rasulullah SAW juga menyampaikan perbanyak sholat tahajud. Kenapa? Karena ketika sholat tahajud kita lebih bisa khusyuk daripada sholat-sholat yang lain. Tapi coba deh kalau tahajud. Kalau tahajud tuh bisa tiba-tiba hanya ada kita dengan Allah ya. Karena nggak ada lagi yang kemudian kita mau inilah mau itu dan lain-lain. Nah, kita latih. Tapi kalau sholat seperti apalagi di tengah hari, di asar gitu ya, seringkali saya juga kayak misalnya sholat zuhur suka teringatnya ini kesini kemana, balik lagi, ini sih balik lagi. Kurang lebih gitu ya. Nah, tetapi kalau ingin sholat khusyuk tadi salah satunya adalah pahami apa yang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan itu hanya ada dengan ucapan kita, insya Allah itu yang bisa lebih khusyuk. Karena kalau kita nggak ngerti biasanya melayang. Jadi kalau kita ngerti masuk ke dalam tema. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Aduh, saya nggak mau jadi orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang mahari yatim. Wala yakhudu 'ala ta'amil miskin, orang yang tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Saya hari ini udah bisa sedekah belum. Nah, jadi di dalam ini tuh bukan kemudian ketika kita berdialog itu nggak khusyuk, itu khusyuk, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga seringkali kalau habis baca ayat tiba-tiba bisa berdoa Rasulullah. Karena apa? Karena ayat tersebut gitu, ya. Yang misalnya kayak tadi, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, astagfirullahaladzim. Saya nggak mau jadi orang-orang yang mendustakan agama. Di situ kan di dalam benak kita seperti itu. Jadi kita benar-benar berinteraksi dengan ayat-ayat yang kita bacakan, ya. Apalagi ketika misalnya Robik Firli, Warhamni, ya gitu. Itu kan kalau kita paham itu enak banget, ya. Lu paham semua nggak Robik Firli, Warhamni, Wajibulni? Ya, ingat udah pasti. Itu artinya nggak? Coba nanti dilihat ya, dilihat. Waduh, itu dalam sekali sebetulnya. Nah, dengan begitu kita bisa lebih khusyuk. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin sekalian kami hormati, marilah acara pada hari ini kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Erick Yusuf. Kepada Ustaz disilakan. Baik, ibu-ibu, ini ada majelis taklim. Saya sampaikan dulu ya. Sebelum ditutup kafaratul majelis, ibu jangan, kalau bisa, kecuali uzur penting banget, kalau bisa dulu ya. Biasakan, kadang-kadang saya suka kasihan di masjid-masjid itu, saya nutup doa selesai, bubar semua, padahal belum ditutup si majelisnya sama yang bukanya tadi gitu ya. Nah ini adab aja. Kecuali kalau ibu memang ada uzur kepentingan yang penting sekali, nggak ada masalah juga gitu ya. Oke, baik. Ayo kita satukan doa kita hari ini, insyaallah. Kita buka pintu langit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Ya Allah, Allah Subhanahu Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu Qayyum Rahmanir Rahim. Ya Allah, ya Muqallibul Qulub, tsabbit qulubanna ala dinik ya Allah, tsabbit qulubanna ala imanik ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di tempat yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami ini ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Tetapkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hati ini ya Allah. Condongkan hati ini terus berbuat kebaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah. Yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu Qayyum Rahmatika astaghits. Aslih lisani wa dzakirni min nafsi tarfatan habib minan nas. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, majelis taklim kami ini ya Allah, lingkungan kami, bangsa kami ini ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ujian-ujian kami, ringankanlah ya Allah, tuntunlah ya Allah. Jangan Kau hukum kami jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Ya Allah, hadirlah terus bersama kami. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari bala bencana, dari mara bahaya, dari kemudaratan, dari kemaksiatan, dari kejahatan, dari kerusakan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala hal seperti itu, sebagaimana Kau menjauhkan barat nantimu. Ya Allah, Rabbana wa qadamtu ma asrartu ma aftartu ma a'lantu antal mu'awwal antal mu'akhir wa la ilaha illa anta wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Rabbal Alamin, Rabbana zalamna anfusana lan taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi barakatil nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, bercanda-bercanda itu datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.